Ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak masuk siapa? Yonata. Cil ya. Sakit semua. Iya. Kita doakan semoga teman-teman yang nggak berangkat hari ini juga bersemangat. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem hukum ya, dan peradilan di Indonesia. Setelah kalian kemarin belajar tentang demokrasi di bab kedua ya, sekarang kita maju ke bab ketiga tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nanti kita akan belajar apa itu sistem, apa itu hukum, nanti kaitan dengan unsur-unsur hukum, kegolongan hukum seperti apa. Sebelumnya, Ustaz perlu menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ini kajiannya Ustaz tampilkan mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di dalam Al-Quran itu memuat 3 hal. Ya. Yang pertama, unta dari manusia bukan. Ya. Maksudnya itu adalah tarikh, ya, sama sejarah. Kemudian tentang ibadah, tentang akidah. Ya, Al-Quran itu bahas tentang akidah. Ya, sepertiganya kita dituntut untuk meyakini, ya, mengimani Allah, mengimani Rasul itu harus berkaitan dengan akidah. Dan satu lagi tentang syariah, ya, tentang hukum. Jadi ya benar, syariah dalam kehidupan kita tidak akan terlepas tentang yang namanya hukum. Ya. Kita tidak akan terlepas oleh sistem hukum yang ada, baik yang diciptakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun yang diciptakan oleh manusia. Oke. Pernah dengar kata sistem pernafasan? Ya. Pernah mendengar sistem pencernaan? Nah. Apa yang dimaksud dengan sistem? Benar? Siklus. Mengatur. Ya, sistem itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem pencernaan ada apa aja? Mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, sampai anus gitu kan ya. Misalkan mulut kalian, misalkan ada gigi kalian yang sakit, makannya enak nggak? Otomatis akan berdampak. Kalau kalian nggak mau makan, otomatis asam lambung naik, berpengaruh kan? Kalau ada satu sistemnya rusak atau tidak jalan, maka akan berpengaruh, ya, akan mempengaruhi sistem yang lain. Nah, kita belajar tentang sistemnya hukum. Nah, ini sekumpulan hubungan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan, ya. Kemudian ada berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang kalau tujuannya sistem pencernaan tadi, kalau tujuannya sistem hukum, menegakkan hukum, mencapai keteraturan di dalam sebuah masyarakat. Baik, kita lihat video. Apa keterkaitan dari video tersebut dengan materi sistem hukum? Ada yang mau menjawab? Kalau dari hukum berarti terjadi banyak kerusakan, terus negaranya juga diatur, Oke, kalau tidak ada hukum, maka akan terjadi kerusakan. Negara tidak teratur, berantakan, gitu ya. Banyak terjadi kriminalitas kalau tidak ada sistem hukum ya. Seperti apakah hukum dalam kehidupan
manusia? Sangat Coba. penting. Ya, silakan. Sangat penting karena hukum itu yang mengikat manusia untuk menjalankan kehidupan. Kayak di sana tuh mengatur kehidupan manusia agar lebih damai, tentang teratur. Oke, karena hukum itu mengatur kehidupan manusia supaya lebih damai, lebih tentram dan teratur. Hukum sebagai ibarat pagar ya. Jadi, ketika orang ini ya dengan macan itu hadap-hadapan dan takut. Karena apa? Karena ada pagarnya. Coba kalau kalian berhadapan dengan harimau yang kalian belum kenal, apa yang kalian lakukan? Ini ya, jadi hukum seperti itu, seperti pagar yang menjaga kita supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang akan bersinggungan dengan kehidupan kita ya. Jadi kalau kalian masuk ke dalam suatu sistem hukum, kalian akan lebih aman ya. Hukuman cabut sebanyak 100 kali lantaran terbukti bersalah melakukan jaringan zina yang diatur Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Baik, terkait video tadi, ya. Video apa ya? Nama ya? Hubungan cambuk di kira-kira udah berapa nggak hubungannya ada di Facebook? Iya apa enggak? Ini bukan campur. Karena kan ada daerah istimewa, nah kebetulan Aceh itu telah mendapatkan keistimewaan itu. Nah Aceh itu menggunakan hukum Islam. Ya, karena Aceh merupakan daerah istimewa dan Aceh menggunakan hukum Islam, jadi nggak masalah. Nggak masalah, Itu sesuai tadi. sesuai. Nggak bertentangan dengan hukumnya ada di Indonesia. Tidak, karena sudah bertradisi. Tapi kalau misalkan Banyumas menerapkan hukum cambuk, Kayak itu banyak. sekarang Ustadz akan membagikan LKPD atau lembaga kerja. Ustadz jelaskan terlebih dahulu. Silakan nanti kalian mengisi LKPD. Nanti kita bagi kelompoknya dulu ya. Nanti Ustadz bagikan ini. Kemudian kalian isi sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Nanti kalian boleh menggunakan gadget kalian, boleh tablet, laptop ataupun HP kalian untuk mencari informasi. Ya. Kemudian nanti kalian tuangkan ke dalam mind mapping. Di sini ada yang belum bisa pakai Canva. Sudah bisa semua ya? Ya. Oke, saya sudah bagi ya menjadi 8 kelompok. Kita bagikan ini ya KPD. Nah, dikasih identitas dulu. Oke. Silakan kalian cari kasus yang sekiranya bersinggungan tentang sistem hukum di negara kita. Ya. Tanya, Pak. Kalau pengolongannya ada semuanya di Oke Mbak, ini ada pertanyaan terkait dengan unsur yang masuk di analisis kalian sama penggolongannya, apakah harus masuk semua? Gitu kan? Kalau memang memungkinkan masuk semua ya silakan. Tapi kalau misalkan masuk salah satu atau salah dua, silakan tulis dua-duanya gitu ya. Sudah selesai ya semuanya ya. Nah, input LKPD yang kalian tulis ke dalam Canva dan itu nanti terbentuk mind mapping sehingga mungkin selengkap mungkin ya. Sebelum kita melakukan latihan pembelajaran berikutnya, Ustadz mau ajak tes berikutnya. Ya. Coba yang dari orang sekarang bukan. Hari ini kita menggunakan two state to straight. Dua menjadi tim ahli, dua menjadi tim mencari informasi. Ya. Ada perkembangan dan
ya, berbagi antara satu dengan yang lain. Ustaz melihat masalah-masalah yang kalian ambil itu cukup hot. Saya juga penasaran dengan apa yang kalian buat ya. Salah satunya cukup tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini maksudnya gimana tadi yang berkunjung tuh? Yang tadi berkunjung di sini? Maksudnya gimana? Dia tuh lebih berkuasa daripada orang miskin. Oke, orang kaya, orang punya kekuasaan itu lebih diberikan kemudahan atau diringankan hukumannya gitu ya. Jadi permasalahan ini hukumnya tidak adil ya. Sudah selesai ya, kita tadi sudah ini. Sekarang Ustaz akan melakukan sebuah evaluasi ya. Evaluasi kalian Ustaz kirimkan linknya ya. Baik, sudah selesai? Sudah ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Itu hasil daripada nilai ulangan kalian ya, ulangan evaluasi tadi. 5% belum tuntas ya, jadi di bawah 80 ya, dapatnya 70, jadi 3 orang, kemudian yang lain di atas, berarti 95% sudah tuntas gitu ya. Kemudian 3 anak nanti kita akan melakukan remedial ya, nanti di pertemuan yang akan datang 3 orang tersebut akan melakukan remedial dan selebihnya ya, kita melanjutkan materi tentang peradilan. Kita memberikan kesimpulan untuk materi tentang hukum ini, kita lebih mendalami, memahami, kita paham tentang sebuah arti hukum, ya, dan kita mampu menerapkan apa yang menjadi aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, ya, baik di tingkat keluarga, ya, di tingkat sekolah, di tingkat bangsa dan negara, kita bisa melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada yang dibuat oleh para yang berwenang. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Ya, cukup sekian. Semoga pembelajaran semua bisa akhiri bila berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.